Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi dalam kebaikan, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut dengan tema video kali ini, alangkah baiknya sahabat tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar membantu kami dalam mengembangkan channel ini dan share untuk saling berbagi dalam kebaikan. Dalam kitab La'natut Talibin, bab Luqatah karya Abu Bakar bin Muhammad Shatta At-Timyati, wafat pada tahun 1302 Hijriah, diceritakan sebuah kisah sahabat yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata. Abu Dujanah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari kabilah Khazraj, wafat 632 Hijriah. Beliau syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujanah juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Suatu hari, usai salat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da salat yang dipanjatkan Rasulullah. Melihat gelagat ini, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujanah. Mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujanah menjawab, begini Rasulullah, kata Abu Dujanah memulai ceritanya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikannya. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami memasukkan ke mulut anak itu. Kami keluarkan apapun yang ada di dalamnya di sana. Kami katakan, nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar itu, mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud dari Abu Dujanah itu. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasul lalu mengatakan, bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik ini lantas menjawab dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Lantas berkata,
Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dengan tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya. Si munafik pun kegirangan sembari berujar, ya sudah, aku jual. Abu Bakar menyahut, bagus, aku beli. Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Rasulullah SAW kemudian bersabda, hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja ia alami. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahannya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Malamnya saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Demikianlah kisah sahabat dari pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi SAW yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Dujana. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.